Halo, selamat pagi, selamat berjumpa dengan Bu Veronica. Kita kembali berada di kelas virtual kita untuk kelas 10 IPS ya. Selamat datang, Ibu berharap semua dalam kondisi sehat. Kita doakan untuk teman-teman kita yang mungkin sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh, yang mengalami berbagai permasalahan mudah-mudahan segera ditemukan solusinya ya. Masih dengan materi yang sama, yaitu teks eksposisi. Hanya untuk pertemuan kali ini ya, bersama dengan Bu Veronica, kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Untuk aspek kebahasaan, nanti akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Kompetensi dasar yang kita pelajari untuk pertemuan hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Ya. Kita akan mempelajari strukturnya dulu, menandai informasi yang ada pada bagian struktur teks, memerinci, kemudian menyimpulkan struktur teks eksposisi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan Anda dapat menandai informasi yang ada pada bagian struktur teks, kemudian memerinci informasi pada setiap bagian struktur teks, ya, kemudian menyimpulkan struktur teks eksposisi. Untuk selanjutnya yang kebahasaan akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu teks eksposisi. Sekedar mengingatkan, teks eksposisi merupakan teks berisi pengetahuan yang berfungsi memberikan informasi, ya. Berisi pengungkapan gagasan atau usulan berdasarkan argumentasi yang kuat ya. Ciri-cirinya seperti ini ya. Informatif, menyampaikan teksnya secara lugas ya, bahasa baku, objektif ya, informasi yang disampaikan berupa pengetahuan, penjelasan disertai dengan bukti yang akurat, fakta digunakan sebagai alat untuk mengkonkretkan, kalimat penutup dengan penegasan ya, bukan dengan ajakan atau permintaan. Struktur teks eksposisi, ada tesis, argumentasi, penegasan, ulang. Jadi bagian-bagiannya seperti ini. Nah, apa itu tesis? Tesis merupakan pembukaan, merupakan pengenalan isu berdasarkan fakta yang ada atau bagian pembuka dalam teks eksposisi. Faktanya, fakta banyak korban terinfeksi. Kemudian karena adanya infeksi ini ya, masyarakat dilarang keluar rumah atau sebaiknya tidak keluar rumah, semua kegiatan dilaksanakan di dalam rumah pada awal-awal pandemi, sehingga kegiatan ekonomi perlahan-lahan mengalami penurunan atau mengalami mengalami kekurang harmonisan dengan kebutuhan hidup. Kekurang harmonisan seperti apa ya, sehingga muncullah isu dampak pandemi corona bagi perekonomian atau ekonomi terpuruk dengan adanya pandemi corona misalnya. Nah, isu seperti ini ya disampaikan dalam bentuk tesis atau pembukaan. Kemudian struktur yang kedua adalah argumentasi. Tadi disampaikan pada bagian tesis misalnya ya, perekonomian Indonesia terpuruk karena pandemi COVID. Nah, argumennya apa? Mengapa mengatakan demikian? Nah, ini dikemukakan dengan hasil temuan, fakta ya, dan sebagainya. Kemudian struktur yang terakhir adalah penegasan ulang, adalah bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi. Contoh analisisnya seperti ini ya. Contoh analisisnya, contoh analisis struktur teks eksposisi ya. Mana tidak keluar? Oke. Aduh, mana belum keluar. Oke ya. Ya, ini sudah keluar.
Ini teks ini bisa Anda lihat di postingan Ibu di Google Classroom kita ya. Bisa Anda lihat, kita baca. Ada beberapa paragraf. Yang pertama, ini sejak zaman dahulu nenek moyang kita dan sebagainya. Ini satu teks utuh yang saya ambil dari apa? Dari internet. Ya, dari internet. Ya. Kemudian kita analisis, ya, analisa struktur tesis, argumentasi dan penegasan ulang. Bentuk analisisnya seperti ini. Struktur teks, tesis, rincian informasinya seperti ini. Bukti dalam teks. Ya, sejak zaman dahulu nenek moyang kita telah mengenal tanaman lidah buaya lengkap dengan manfaat. Manfaat tumbuhan yang bernama Latin aloe vera ini tidak hanya sebagai penyubur rambut, namun juga bermanfaat untuk kesehatan. Ciri-ciri. Ya, ini ada isu semacam ini bahwa tumbuhan aloe vera itu bermanfaat untuk penyubur rambut. Tidak hanya bermanfaat untuk penyubur rambut, tapi bermanfaat bagi kesehatan. Kalau aloe vera atau lidah buaya memang dari sejak nenek moyang kita itu dikenal sebagai penyubur rambut. Namun ternyata ada manfaat yang lain. Jadi ini ada isu. Nah, ketika penulis mengatakan bahwa ada manfaat lain untuk kesehatan tubuh. Nah, argumennya seperti apa? Nah, ini pada paragraf selanjutnya diterangkan. Walaupun sejak dahulu itu memiliki banyak manfaat, namun belum tentu banyak orang mengetahui. Para peneliti mengungkapkan bahwa manfaat dari tanaman serbaguna ini adalah sebagai berikut. Ya, ini argumentasi alasannya mengapa tumbuhan ini sangat bermanfaat. Nah, ini manfaatnya dikemukakan seperti ini argumentasinya. Kemudian bagian yang terakhir atau struktur yang terakhir, ya, struktur yang terakhir adalah penegasan ulang. Ya, sudah jelas lidah buaya tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan penyubur rambut, tetapi justru sebagai makanan alami yang menyehatkan. Sekarang teman guru sudah ada yang memproduksi seperti nata de coco tapi dari lidah buaya. Jadi sebagai makanan. Ya. Kemudian Kesimpulan, pada teks eksposisi, manfaat lidah buaya memiliki tiga struktur, yaitu tesis, argumentasi, dan kesimpulan. Teks eksposisi manfaat lidah buaya juga menunjukkan tesis, yaitu manfaat tumbuhan yang bernama Latin aloe vera. Ini tidak hanya sebagai penyubur rambut, namun juga bermanfaat bagi kesehatan. Ini adalah tesisnya, tesis dalam teks tersebut. Kemudian argumentasi dari tesis tersebut. Para peneliti mengungkapkan banyak manfaat dari tanaman serbaguna ini. Ya, di bawah ini dijelaskan manfaat tersebut. Ya. Kemudian struktur yang terakhir, penegasan ulang. Lidah buaya tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan penyubur rambut, tetapi justru sebagai makanan alami yang menyehatkan. Ya. Demikian contoh analisis struktur teks eksposisi. Ya. Anda lihat di buku wajib yang dari perpustakaan, di situ ada, Anda baca, Anda lihat, Anda cermati. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang aspek kebahasaan teks eksposisi. Untuk saat ini materi kita cukup struktur teks eksposisi terlebih dahulu. Ya, bagaimana? Sudah paham? Kalau belum paham, belum jelas, ya, Anda dapat menanyakan melalui Google Classroom kita atau melalui WA ya. Demikian penjelasan dari Ibu, ada kekeliruan Ibu mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Berjumpa lagi dengan Ibu pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi.